Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja dan tetap semangat dalam pembelajaran. Perkenalkan, saya Pak Riki dari Universitas Brawijaya yang mungkin selama beberapa minggu ke depan akan menemani kalian semua dalam pembelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dilancarkan. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Terima kasih, berdoa dapat diakhiri. Dalam pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari terkait dengan JavaScript. Nah, apa itu JavaScript dan bagaimana fungsinya dalam pemrograman web, bagaimana cara menggunakannya, akan kita pelajari dalam pembelajaran hari ini. Apa sih itu JavaScript? Nah, kan kemarin kalian sudah mempelajari terkait dengan HTML, yang mana berfungsi untuk memungkinkan kita dapat menambahkan konten ke dalam halaman web. Nah, konten yang dimaksud di sini berupa tabel, form, header, maupun paragraf itu masuk ke dalam ranah HTML. Kemudian kalian juga sudah mempelajari terkait dengan CSS, yang berfungsi menentukan layout, style, serta keselarasan halaman website. Nah, layout sendiri itu misalnya grid yang kalian pelajari kemarin itu masuk dalam layout. Style ini berupa warna maupun font seperti itu masuk ke dalam style. Pokoknya yang desain-desain itu masuk ke dalam CSS. Nah, hari ini kita akan mempelajari terkait dengan JavaScript. Nah, JavaScript di sini berfungsi untuk menyempurnakan tampilan dan sistem halaman web. Dalam JavaScript sendiri ada beberapa fungsi yang dapat menyempurnakan tampilan dan juga sistem dari halaman web tersebut. Apa saja fungsi-fungsi tersebut nantinya akan kita bahas dalam pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, tentu kita harus menyiapkan apa saja peralatan yang harus disiapkan dalam mempelajari JavaScript ini. Nah, peralatannya yang pertama ada web browser. Web browser di sini bisa pakai Google maupun Mozilla Firefox ataupun browser bawaan dari Windows yang dipakai. Kemudian yang kedua ada text editor. Nah, text editor di sini bisa pakai Pad++, Sublime maupun Visual Studio Code. Kemudian jika sudah disiapkan, kita akan lanjut ke dalam pembelajaran ini. Nah, yang pertama kita akan mempelajari terkait dengan cara penulisan JavaScript. Cara penulisan JavaScript di sini bagaimana cara memasukkan JavaScript ke dalam HTML. Nah, caranya ada 3, hampir sama dengan cara memasukkan CSS ke dalam HTML kemarin. Yang pertama ada dalam TypeScript. Nah, cara yang umum dipakai adalah menuliskan dalam TypeScript. TypeScript bisa dibuat di dalam tag head maupun di dalam body. Nah, maksudnya di sini kita membuat TypeScript dan mengisikan codingan dari JavaScript-nya ke dalam tag tersebut. Nah, untuk yang kedua ada file eksternal. File eksternal di sini kita menuliskan JavaScript pada file terpisah dengan file yang berekstensi .js, kemudian gunakan TypeScript dengan atribut src untuk menghubungkan pada HTML. Nah, kalau kemarin HTML berekstensi .html, untuk CSS berekstensi .css. Nah, untuk JavaScript kita menggunakan ekstensi .js. Nah, cara menghubungkannya bagaimana? Kita menggunakan TypeScript dengan atribut src yang mengarah ke file .js yang sudah kita bikin sebelumnya. Untuk cara yang ketiga menggunakan atribut event. Nah, cara yang ini sering digunakan pada pemanggilan fungsi sebuah event tertentu. Nah, atribut event di sini kita menggunakannya pada fungsi yang ada pada HTML. Misalkan dalam tag button kita bisa menggunakan event on click. Misalkan saat diklik nanti akan memanggil
script JavaScript yang kita masukkan ke dalamnya. Untuk lebih jelasnya, kita bisa menuju langsung ke praktikum. Nah, sebelum memulai praktikum dalam JavaScript, ada yang namanya konsol. Nah, konsol ini tempatnya ada di browser. Nanti kalian tinggal klik kanan, kemudian di inspect element di sini, kemudian kalian pilih ini konsol. Nah, konsol ini untuk apa? Dalam konsol ini kita bisa menuliskan fungsi-fungsi JavaScript. Selain menuliskan fungsi-fungsi JavaScript, kita juga bisa melihat error-error seperti ini. Itu dari sini. Jadi konsol ini sangat berguna dalam pemrograman JavaScript kali ini, karena kan kalau misalkan ada error atau sesuatu berjalan tidak semestinya, itu kita bisa lihat di sini apa sih yang salah, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan kalau dalam pemrograman JavaScript ini kita akan sering menggunakan konsol. Nah, pertama mungkin karena tadi sudah dikenalkan dengan konsol, bagaimana cara menuliskan pada konsol. Jadi kita bisa membuat output seperti itu pada konsol tadi. Misalkan di sini kita buat HTML terlebih dahulu, kemudian latihan JS, kemudian kita seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita bisa menuliskan teks script di head maupun di body. Nah, kali ini dituliskan di head terlebih dahulu. Nah, penulisan script seperti ini masuk ke dalam cara penulisan yang pertama, yaitu JavaScript-nya ditaruh di antara teks script. Nah, bagaimana cara menuliskan pada tab konsol tadi? Kita bisa menuliskan dengan fungsi console.log, kemudian misalkan kita isi hello JavaScript. Nah, untuk penulisan JavaScript sendiri itu memang hampir mirip dengan Java. Jadi setiap kita selesai menuliskan perintah seperti ini, kita tutup dengan titik koma, kemudian kita save. Saat dibuka di web browser, ini kan kosong, nggak ada keluar apa-apa, soalnya kita juga nggak menuliskan HTML-nya, nggak ada sama sekali, hanya judulnya latihan JS seperti ini. Nah, kalau kita inspect element, kemudian buka di konsol, ini ada hello JavaScript di sini. Jadi konsol log tadi berfungsi untuk mengeluarkan output pada konsol di sini. Jadi keluarnya hello JavaScript ini. Nah, itu salah satu cara menghasilkan output dari JavaScript. Kemudian kan ini udah untuk penulisan di dalam TypeScript. Selanjutnya kita bisa membuat penulisan di dalam atribut event seperti tadi yang sudah dicontohkan. Itu kita buat tag button seperti ini, kemudian di dalam tag button ini kita buat event on click. Nah, di on click ini kita bisa menuliskan JavaScript, perintah-perintah JavaScript yang kita inginkan. Misalkan ada perintah namanya alert, kemudian di sini berfungsi untuk menampilkan pesan seperti itu. Nah, pesannya mau seperti apa? Misalkan ini alert, kemudian kita save. Oh, nama buttonnya belum dinamai, alert seperti itu. Kita save, kemudian kita refresh. Nah, ini ada button alert. Saat diklik nanti akan menampilkan alert, merupakan cara penulisan atribut event. Kalau cara penulisan yang ketiga, file eksternal seperti apa?
Sama seperti CSS, kita perlu membuat file JavaScript di sini. Jadi kita klik kanan, new file, kita tuliskan perintah JavaScript, misalkan tadi console.log, kemudian file eksternal, jangan lupa untuk ditutup, kemudian kita save. Misalkan namanya latihan.js, kita save. Nanti kan dia akan muncul di sini. Nah, kalau satu folder, misalkan kita mau panggil di latihan ini, misalkan ini dihapus, kemudian di dalam text script kita tambahkan src. Nah, src nya kemana? Karena dalam satu folder bisa langsung dituliskan latihan.js seperti ini. Kemudian kita bisa save, kita buka kembali, di refresh terlebih dahulu. Saat di inspect elemen pada konsol harusnya muncul file eksternal. Nah, berarti menghubungkan dengan file eksternal tersebut berhasil. Nah, setelah kita mempelajari bagaimana penulisan JavaScript pada HTML, selanjutnya kita akan belajar terkait dengan output apa saja yang bisa dihasilkan dari JavaScript ini. Nah, tadi kita sebenarnya udah belajar dua output. Yang pertama ada console tadi merupakan output, yaitu mengeluarkan pada tab console. Ada inspect element tadi, itu output. Kemudian ada juga alert. Nah, alert ini juga output karena menghasilkan seperti peringatan seperti itu pada halaman web. Itu juga salah satu output. Nah, output yang ketiga ada yang namanya document write. Nah, bagaimana cara menggunakan document write? Kita bisa menggunakannya dalam text script dengan perintah document.write. Nah, apa saja yang bisa dimasukkan dalam document write? Kita bisa menuliskan codingan HTML di dalamnya. Misalkan kita mau ngasih H1 seperti ini, kemudian semangat latihan JS, kemudian kita tutup. Jangan lupa di akhir perintah kita kasih titik koma, kemudian kita save. Pada webnya kita refresh. Nah, muncul semangat latihan JS di sini. Nah, yang terakhir ada yang namanya inner HTML. Bagaimana cara menuliskannya? Pertama-tama kita bisa membuat tag div, kemudian diberi ID-nya terserah, misalkan SMK-ku. Kemudian di bawahnya kita bisa membuat text script lagi. Kemudian kita buat variabel. Dalam JavaScript ada yang namanya variabel, akan kita bahas setelah ini. Misalkan variabelnya bernama SMK. Kemudian misalkan bisa document.getElementById, ID-nya SMK-ku. Seperti ini. Kemudian kita buat inner HTML di bawahnya, misalkan SMK inner HTML sama dengan, misalkan di sini H2 SMK PGRI 3, tutup H2. Nah, ini ditutup seperti ini. Nanti SMK PGRI H2 SMK PGRI 3 ini
merupakan nilai dari variabel SMK. Nah, variabel SMK di sini mengisi elemen dengan ID SMK aku. Berarti H2 di sini akan naik ke div di sini. Berarti ada di atas button ini ya harusnya. Kita save, kemudian kita browser. Nah, munculnya di atas button. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan variabel. Bagaimana cara membuat variabel pada JavaScript? Itu tinggal var spasi nama variabel. Misalkan di sini var spasi SMK. Nah, untuk tipe datanya sendiri pada variabel JavaScript ini berbeda dengan variabel pada Java. Kalau di Java kita perlu menginisiasi tipe datanya, misalkan integer spasi nama data ataupun boolean ataupun string, seperti itu kalau di Java. Tapi di JavaScript itu berbeda. Dia di JavaScript itu bersifat dynamic typing. Jadi tipe data mengikuti isi dari data tersebut. Misalkan kita buat var nilai sama dengan 20, maka dia akan bertipe data integer atau number. Kalau di JavaScript dia digolongkan menjadi satu seperti integer, desimal, seperti itu jadinya number. Berarti nilai ini dia bertipe number. Nah, mungkin itu tadi dasar-dasar dari pemrograman JavaScript. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam job sheet-nya. Bisa diunduh langsung di Google Classroom. Mungkin kita langsung saja ke langkah kerja yang pertama. Nah, operasi JavaScript. Nah, di dalam JavaScript kita bisa melakukan operasi antar variabel. Misalkan kita bisa menambahkan, mengurangkan, membagi, mengali, itu operasi aritmatika kita bisa. Kemudian ada juga lebih dari, kurang dari, seperti itu. Nah, cara penulisan variabel sendiri kita bisa menggunakan output-output yang telah dijelaskan tadi, misalkan console log, kemudian document write, maupun pakai alert juga bisa untuk menampilkan variabelnya. Di sini kita bisa menggunakan document write, kemudian kita tuliskan di sini variabel A ditambah dengan tanda tambah. Untuk cara penulisannya ini bisa berbeda-beda ya, nanti untuk cara kedua juga ada lagi, bisa disesuaikan. Kemudian ditutup, kita save, open in browser, maka akan muncul 6 tambah 4 sama dengan 10. Ditutup. Nah, untuk cara penulisan yang kedua kita bisa menggunakan document write sama. Kemudian, nah, yang berbeda di sini kita bisa menggunakan ketik kebalik yang ada di bawah tombol ESC itu, kemudian dolar kurung kurawal. Nah, ini fungsi dolar kurung kurawal ini untuk memanggil variabelnya. Nah, kan kita ingin memanggil variabel A, misalkan kita tambahkan variabel A di sini, kemudian kita kurangkan, nah, tanpa petik 2. Seperti kan ini di sini ada petik 2-nya terlebih dahulu. Kalau di sini tidak perlu. Jadi ditutup, kita save, kita refresh. Nah, hasilnya sama, cuman dengan penulisan yang berbeda. Nah, selanjutnya kita akan bahas kalau nomor 2 ini juga sama aja kan. Perbedaannya ini menggunakan operator logika, sama dengan lebih dari, kurang dari, seperti itu. Kita langsung ke nomor, nah ini percabangan. Nah, di JavaScript sendiri itu ada yang namanya percabangan. Di sini kita menggunakan percabangan if else if, karena kalau paham if else if, untuk if dan juga if else-nya pasti juga akan paham. Nah, mungkin bisa langsung dituliskan kodenya di sini seperti ini. Nah, jadinya seperti apa bisa kita jalankan. Nah,
Ini namanya prompt. Kita bisa melakukan inputan di dalam dialog window ini. Inputannya seperti apa? Misalkan kita isikan nilai 98, grade Anda A, seperti ini kalau menggunakan persamaan. Terus misalkan kita masukkan 67, grade-nya C+, karena kalau 67 itu masuk ke ini, dia lebih dari sama dengan 60. Nah, selanjutnya di sini ada source code dari latihan 6. Ini latihan 6 ini. Nah, di JavaScript ini juga ada yang namanya function. Nah, function ini seperti apa? Kalau di Java, function ini adalah metode. Jadi kita bisa mengisikan beberapa perintah pada function yang nantinya bakalan dipanggil pada HTML maupun JavaScript. Untuk memanggilnya seperti apa? Kalau di sini kita memanggil function pada event on click. Jadi saat button diklik nanti akan memanggil function total belanja di sini. Ini akan dipanggil dan perintah-perintah di dalamnya ini akan dieksekusi. Kalau di JavaScript sendiri kita bisa memanggil function dengan langsung menyebutkan functionnya. Misalkan di sini ada function selesai belanja, kita bisa memanggilnya dengan cara selesai belanja, buka kurung, tutup kurung, tutup. Nah, dengan begini nanti fungsinya akan terpanggil. Jadi bisa dengan pada event seperti ini ataupun pada JavaScript seperti ini. Mungkin sekian untuk penjelasan materinya. Selanjutnya akan membahas terkait dengan praktikum yang ada di Jobsit. Sini kalian mempunyai 2 tugas. Yang pertama, pada latihan 7 tambahkan fungsi convert untuk mengubah nilai menjadi kilometer, begitu juga dari kilometer menjadi sentimeter dan meter. Nah, pada latihan 7 ini kan kalian membuat form sederhana seperti itu yang fungsinya untuk mengkonvert dari sentimeter ke meter, begitu juga dari meter ke sentimeter. Nah, tugas kalian adalah menambahkan satu form lagi di bawah sini untuk mengkonvert dari kilometer. Jadi nanti akan ada tiga inputan seperti itu, yaitu berupa sentimeter, meter, dan juga kilometer. Nah, nanti akan dikonvert ke dalam 3 jenis panjang tersebut. Untuk tugas yang kedua, buatlah halaman HTML dengan nama JSForm2. Buatlah form untuk menginputkan nama dan nomor presensi kalian. Buatlah fungsi JavaScript yang akan menampilkan notifikasi jika nama dan nomor yang dimasukkan salah dan ucapan selamat datang jika nama dan nomor benar dengan menggunakan percabangan if else. Untuk mengambil nilai pada inputan, lihat pada latihan 7. Nah, pada tugas kali ini kalian diminta untuk membuat form seperti ini untuk contohnya. Jadi ada 2 form, nama dan juga nomor presensi. Nah, nanti form ini bisa apa? Jadi saat kalian klik tombol masuk di sini akan menampilkan, misalkan kalian pakai alert lah, atau terserah kalian, sekreatif kalian. Kalau misalkan kalian pakai alert, nanti akan menunjukkan maaf nama Anda salah, atau maaf nomor presensi salah, seperti itu. Tapi kalau benar, saat diklik masuk nanti akan muncul ucapan selamat datang, seperti itu. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan secara langsung di kelas maupun di grup WhatsApp. Jika ada kurang-kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, tetap semangat belajar dan sampai jumpa.